ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai anak Allah, bagian dari Allah. Ini ada jalan ceritanya. Apa yang ada di Injil, Taurat yang asli tentu sama apa beda dengan Al-Quran. Nah, Taurat yang asli, Injil yang asli tentu sama dengan Al-Quran, sama-sama firman Allah. Nah, kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Isa dikatakan sebagai Ruhullah. Sepertinya dari kalimat ini mereka salah faham. Ruhullah, ruhnya Allah, kan gitu secara bahasa kan. Ruhullah, ruhnya Allah. Kita tidak tahu Taurat, Injil apakah bahasa Arab, apa bahasa Ibrani. Seandainya bukan bahasa Arab, ya tentu Allah mengetahui seluruh bahasa. Ya sama dengan bahasa Arab, Ruhullah. Jadi Nabi Isa itu rohnya, wajah Allah, tangan Allah, telapak kaki Allah, jari Allah. Makhluk bukan? Tentu bukan. Tentu bukan. Wajah Allah bukan makhluk. Bagian dari Allah, menyatu dengan diri Allah. Wajah Allah, jari Allah, tangan Allah, ini menyatu dengan diri Allah. Sama dengan kalamullah. Kalamullah Al-Quran, makhluk bukan? Tentu bukan. Karena bagian dari Allah, karena menyatu dengan diri Allah, makhluk pasti terpisah dari Allah. Tidak ada satupun makhluk yang menempel dengan diri Allah. Makhluk Allah terbesar, makhluk Allah terdekat dengan Allah, yaitu Arsy, tidak menempel dengan Allah. Jauh. Entah berapa juta, berapa miliar kilometer jarak antara Allah dengan Arsy. Tapi Arsy yang paling dekat dengan Allah, yang paling besar, yang paling tinggi. Nah, ada dengan kalimat Ruhullah, ruhum minallah, bahwa Nabi Isa itu rohnya Allah. Nah, disinilah beliau menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dinisbatkan kepada Allah, apa yang diidhofahkan kepada Allah, itu tidak otomatis bagian dari Allah. Gitu ya. Ada enggak kalimat narullah? Ya, narullahil muqadah, ya kan? Kan berarti ada narullah, nerakanya Allah, jannatullah, surganya Allah, ardi, bumiku, keluarlah dari bumiku, ukhrud min ardi, watlub rabban siwaya, salirah Tuhan selain aku, keluarlah dari bumiku. Apakah bumi Allah berarti menyatu dengan Allah? Kan tidak. Disinilah mereka salah faham. Dikiranya kalau dinisbatkan kepada Allah berarti bagian dari Allah. Salahnya di sini. Sepertinya mereka hanya mengenal satu macam. Pokoknya kalau dinisbatkan kepada Allah, diidhofahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, berarti bagian dari Allah. Seperti kalamullah, tangan Allah, wajah Allah, berarti bagian dari Allah. Ternyata salah. Karena ada bumi Allah, kemudian apa tadi?
neraka Allah, surga Allah, dan serta hamba Allah. Lah hamba Allah masa menyatu dengan Allah kan tidak. Hamba Allah menyatu dengan Allah, hamba menyatu dengan Tuhannya. Ini akidah apa, masih ingat? Al-Halaj, hulul. Akidah hulul, bersatunya antara hamba dengan Tuhannya. Ada satu firqah bisa menyatu dengan Allah. Wahdatul wujud. Pernah ramai di negeri kita. Tapi sepertinya kita belum lahir ya. Beberapa ratus tahun yang lalu pernah ramai dan akhirnya dihukum mati. Ya. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa di negeri kita ini, terutama di tanah Jawa ini, pernah tegak syariat Islam. Pernah tegak syariat Islam. Ya. Hanya sejarah itu tidak dimunculkan. Bahwa ada kerajaan-kerajaan Islam menerapkan syariat Islam. Ini terbukti, ini salah satunya. Menerapkan hukuman mati kepada seorang tokoh yang mengatakan, meyakini, menyebarkan ajaran bahwa seorang hamba bisa menyatu dengan Tuhannya. Syekh Siti dibunuh oleh penguasa waktu itu atas usulan, desakan beberapa orang yang berilmu hari itu. Ya. Yang pertama, bahwa sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, tidak otomatis menyatu dengan Allah. Tetapi ada 3 jenis. Yang pertama, al-ainu qa'imatun binafsiha wa idafatuha ilaihi min babi idafatil makhluq ila khaliqihi. Jadi penyandaran itu adalah penyandaran antara makhluk dengan Allah. Disandarkan, diidofahkan, sanatkan ya. Seperti kata majmu' begitu kalau bahasa kita. Mudhaf ilaih kalau bahasa Arab. Apa contoh? Beliau bawakan 1, 2, 3, 4. Padahal 1 contoh saja sudah cukup. Al-Quran. Yang pertama Al-Jasiyah, yang kedua Al-Ankabut, yang ketiga Al-Baqarah, yang terakhir Asy-Syams. Yang pertama, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah telah tundukkan bagi kalian apa? Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Rupanya yang ada di langit itu juga ditundukkan oleh Allah. Bukan hanya apa yang ada di bumi. Ditundukkan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Maka kita lihat angin, air, api, tidak liar, tapi bisa ditundukkan. Coba kalau api itu liar, tidak bisa dipadamkan, kan mengerikan. Alhamdulillah, api itu ditundukkan oleh Allah. Begitu pula air. Gitu ya. Jadi bermanfaat kembali ke Allah. Itu semua dari Allah. Gitu. Apakah berarti dengan demikian itu semua bagian dari Allah, bagian dari Tuhan, mempunyai sifat ketuhanan? Ya tidak. Terjawab di sini. Sebuah contoh bagaimana sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, ternyata bukan Allah, tidak ada hubungannya dengan Allah, bukan bagian dari Allah. Artinya terpisah. Yang kedua, inna ardi wasi'atun. Kalimat ini, ayat ini menyindir, menyalahkan
orang-orang yang tidak mau berhijrah dari Mekah ke Madinah sehingga menyembunyikan keimanan tentunya ya. Kalau di Madinah ada orang-orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman, pura-pura sholat, pura-pura ke masjid, pura-pura jihad. Orang apa namanya? Munafik. Adapun di Mekah kebalikan. Di Mekah kebalikan. Pura-pura mendekati Lata, Uzza, pura-pura mengatakan Lata, Ana Muhammad Rasulullah, mati. Minimal disiksa habis-habisan. Nah, itu di Mekah. Ketika Allah memerintahkan kepada Rasul dan para sahabat berhijrah, meninggalkan negeri kafir Mekah, pindah ke negeri yang Muslim. Waktu itu belum bisa dikatakan 100% negeri Islam ya, karena masih ada kekuatan lain selain kekuatan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengajak orang-orang Yahudi. Karena memang Nabi realistis ya. Karena memang ada kekuatan lain selain Islam. Diajak untuk sama-sama membela Madinah, untuk sama-sama mempertahankan Madinah apabila Madinah diserang oleh Mekah. Terkenal piagam Madinah, ya kan? Nah, ada orang-orang yang tidak mau berhijrah. Mungkin masih berat dengan anaknya, istrinya, hartanya, dan seterusnya. Karena tidak terbayang kan di Madinah mau ngapain. Kerjaan apa kalau istilah kita. Pendapatannya bagaimana, di sini sudah makmur. Padahal Allah perintahkan mereka semua wajib berhijrah. Terjadilah perang Badar. Perang antara kaum muslimin Madinah dengan kaum kafirin Mekah. Pertanyaannya, adakah pasukan Mekah yang muslim? Jawabnya, ada. Ngajak mereka untuk berperang melawan Rasul dan para sahabat, mau nggak mau mereka harus mau. Kalau tidak mau, ya mati, dibunuh. Maka dengan terpaksa dan sebagian mereka meninggal. Sebagian dari mereka meninggal, lalu ada pertanyaan. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau beriman, bersyahadat, tapi memusuhi, memerangi Rasul dan para sahabat? Dijawab, terpaksa. Lalu ada kalimat, bukankah bumiku luas? Gitu. Kenapa tidak berhijrah? Kenapa tidak pindah saja dari Mekah yang negeri kafir itu ke Madinah yang negeri muslim? Kenapa masih bercokol di Mekah? Bukankah bumiku itu luas? Dari sini keluar hukum bahwa hidup di negeri kafir haram. Tidak boleh. Wajib bagi kita kaum muslimin hidup di negeri muslim. Seperti Indonesia, Malaysia, Saudi, Brunei, dan seterusnya. Tidak boleh hidup di negara kafir seperti Jepang, Inggris, Prancis, Amerika, dan seterusnya. Kecuali dengan beberapa alasan. Nah, kembali ke pembahasan kita. Inna ardi wasi'atun. Bumiku itu luas. Ada kata-kata bumiku, bumi Allah. Apakah bumi menyatu dengan Allah? Jelas tidak. Ini pun menyangkal pendapat orang-orang Nasara tadi, bahwa ruhullah berarti ruhnya Allah. Berarti Nabi Isa punya bagian ketuhanan dari Allah, disangkal oleh ayat ini. Selanjutnya, wa tahhira baitiya lit-taifin. Ini perintah Allah kepada siapa? Wa tahhira, kan ada alif di sini. Berarti perintah ini untuk dua orang. Siapa dan siapa? Ibrahim dan Ismail, ayah dan anak. Bersihkanlah rumahku ini, baitku ini,
untuk orang-orang yang tawaf. Ada kalimat rumahku. Yang dimaksud Ka'bah. Apakah rumah Allah yaitu Ka'bah yang disebut sebagai baiti, rumahku, menyatu dengan Allah? Jelas tidak. Ya. Yang terakhir, ada 4 kan? Maksudnya ini masih jenis pertama, tapi ini dalil yang keempat. Naqatallahi wa suqyaha. Ini Allah mengkisahkan Nabi Saleh, di mana salah satu ujian kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum apa? Kaum Samud ya, untuk membiarkan naqah, untuk membiarkan unta makan bersama mereka, hidup bersama mereka, malah dibunuh. Dan terjadilah apa yang terjadi. Masing-masing ujian. Kita taati perintah Allah menurut syariat Nabi masing-masing. Ya. Nah, di sini ada kalimat unta Allah. Apa iya unta menyatu dengan Allah? Kan tidak. Maka terlalu buru-buru dan dangkal sekali mengatakan ruhullah, berarti ruhnya Allah, bagian dari Allah. Ini terlalu dangkal sekali. Dan begitu ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu menyimpulkan sesuatu terlalu buru-buru, dangkal sekali, tidak mendalam. Beda dengan ahlus sunnah. Beda dengan para ulama ahlus sunnah, membahas sesuatu itu dalam sekali, sangat mendalam sekali, tafsir. Maka ada istilah taksil, tafsir. Tafsir, taksil. Ada kalanya taksir tapi tidak tafsir. Ketika pembahasan itu tidak tafsir, seolah mereka benar. Karena tidak tafsir. Lihat orang-orang anti solawat. Nah, ini tidak tafsir. Ya, ini yang jenggot nih, celana cingkrang nih, Wahabi ini anti solawat. Ini kan tidak tafsir. Sampai di situ anti solawat. Dirinci dong. Iya betul, anti salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, yang tidak dikenal oleh Rasul dan para sahabat, seperti salawat nariyah, salawat tibul qulub, salawat badar, salawat ini, salawat itu. Adapun salawat yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, kami tidak anti, justru kami baca terus. Ya. Mencintai zikir. Mereka tidak suka zikir. Zikir yang seperti apa? Bahas dengan tafsir, dengan rinci. Nanti akan ketemu. Ya, yang kedua. Fan ila aini makhluqatin yaqumu biha. Min babi idafatil makhluk ila khaliqihi tashrifan. Diidofahkan untuk memuliakan. Untuk memuliakan. Kalau tadi ya sekedar milik ya, bumiku berarti bumi milik Allah. Nerakaku berarti neraka milik Allah gitu. Kalau yang kedua ini untuk memuliakan apa? Rohullah tadi, rohum minhu, bahwa Nabi Isa itu roh dari Allah. Apakah roh Allah itu diambil makhluk? Gitu ya. Sama dengan kalamullah untuk Nabi Musa. Kan Nabi Musa kalamullah juga. Al-Quran kalamullah, Nabi Musa kalamullah atau kalimullah. Apa kemudian sama bahwa Al-Quran bukan makhluk, kemudian Nabi Musa juga bukan makhluk? Tentu sama. Al-Quran jelas bukan makhluk karena kalamullah. Adapun Nabi Musa, walaupun dibilang kalamullah, makhluk. Kenapa?
Karena maksud kalamullah, Nabi Musa kalamullah adalah orang Nabi yang pernah mendengar suara Allah secara langsung. Allah berbicara, Nabi Musa mendengar. Bukan Nabi Musa berbicara, Allah mendengar. Kalau Nabi Musa berbicara, Allah mendengar, kita juga bisa. Antum bisa bicara dengan Allah? Berdua gitu? Allah pasti dengar? Ya bisa, kita semua bisa. Maka orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwa kalamullah, Nabi Musa itu kalamullah, artinya Nabi Musa berbicara, Allah mendengar, ini penghinaan. Berarti menyamakan Nabi Musa dengan kita semua. Karena kita bicara, Allah mendengar, mudah sekali, dan itu hampir setiap hari kan. Hampir setiap hari kita berbicara kepada Allah dan Allah pasti mendengar. Justru keistimewaan Nabi Musa adalah Allah yang bicara di Bukit Tur Sinai, didengar oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sinai. Nabi Musa mendengar. Wa kallamallahu apa ha? Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allahnya sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul bi. Maf'ul bihi-nya siapa? Musa alaihi salatu wassalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, Nabi Isa yang mendengar. Dengan demikian Nabi Musa yang mendengar, bukan yang berbicara. Sekali lagi, kalau Nabi Musa yang berbicara, kita juga bisa. Fahiya ruhum minal arwah allati khalaqaha Allah. Nabi Isa adalah roh di antara roh-roh yang Allah ciptakan. Sama sekali tidak punya sifat ketuhanan. Wa laysat juz'an aw ruhan minallah. Bukan bagian dari Allah, bukan kitab di sini yang dimaksud Al-Qur'an, kitab di sini yang dimaksud Injil. Ada enggak? Ada. Ada. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini apa? Al-Qur'an. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kitab di sini apa? Taurat dan Injil. Padahal sama-sama kitab. Sama-sama kitab. Maka tidak aneh ketika kalamullah di sini yang dimaksud adalah firman Allah, begitu kalamullah di sini yang dimaksud adalah orang yang pernah mendengar suara Allah. Tidak masalah. Maka perlunya tafsir di sini. Tidak sekedar bahasa. Tidak sekedar lugah. Jadi harus ada penafsiran agar kita tidak melenceng. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Ayyakuna wasfan ghaira mudhafin ila aini makhluqatin. Untuk yang ketiga ini sifat, di mana sifat ini merupakan sifat Allah. Beliau membawakan contoh suratul A'raf 144. Innistafaituka, sungguh aku telah memilih engkau. Engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alan nasi, di antara manusia aku telah memilih engkau ya Muhammad birisalati, untuk membawa risalahku, wa bikalami, dan tadi yang dua makhluk. Padahal sama-sama ku, rumahku, surgaku, nerakaku, bumiku, itu semua makhluk. Adapun kalimatku bukan makhluk. Sekali lagi, ini perlu tafsir,
perlu ilmu khusus yang jika kita tidak tahu, sangat-sangat mungkin kita sesat. Ya. Termasuk tanganku. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Makhluk bukan? Jelas bukan. Bagian dari Allah, tidak mungkin makhluk. Aku bolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Makhluk bukan jari Allah? Jelas bukan. Karena menyatu dengan diri Allah, tidak mungkin makhluk. Begitu pula wajahku, telapak kakiku, genggamanku, dan seterusnya. Farrisalatu wal kalamu. Risalah dan kalam udifa ila Allah, disandarkan kepada Allah, diidofahkan kepada Allah, min babi idofati sifati ilal mausul. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Ya. Yang disifati siapa? Allah. Sifatnya apa? Kalam itu. فَإِذَا أَضَافَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ صِفَةً, jika Allah menyandarkan sifat itu kepada dirinya, فَهَذِهِ الصِّفَةُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ, namanya sifat pasti menyatu dengan yang disifati. Meja ini besar, tentu bersatu antara meja dengan besar itu. Ya, kereta itu panjang, ya tentu menyatu antara panjang itu dengan kereta itu. Maka seluruh sifat Allah bukan boleh berlindung dengan kalamullah, ucapan Allah. Karena ucapan Allah bukan makhluk. Bolehkah berlindung kepada makhluk? Tidak boleh. Kita hanya boleh berlindung kepada Allah saja. Loh, katanya hanya boleh berlindung kepada Allah saja. Kok berlindung dengan kalamullah? Nah, jawabnya tadi. Karena kalamullah bukan makhluk. Kalamullah itu bagian dari Allah. Maka Allah mengajarkan lewat lisan Nabi satu doa perlindungan, mohon perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Bukan aku berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah ya jelas. Boleh. Ini berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Dari keburukan yang Allah ciptakan. Wa bihadza yatabayyanu anna hadhihi al-aqsam as-salasa. Dengan sedikit penjelasan ini, maka teranglah, jelaslah, fahamlah bahwa dari pembagian yang tiga tadi, yang makhluk berapa, yang bukan makhluk berapa? Yang bukan makhluk dua. Yang makhluk dua, yang bukan makhluk satu. Ya. Yang makhluk dua, apa tadi? Yang pertama dan yang kedua. Ya, pertama kedua sama, cuman yang kedua itu ada sedikit perbedaan masalah tasyrif, memuliakan. Ya. Belum lama kita bahas, walaupun budak itu kan pangkat paling rendah. Jauh lebih rendah dari pembantu. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka menjadi mulia. Apa? Ya budak Allah. Budak bahasa Arabnya abd kan? Abdullah. Budak Allah, hamba Allah, padahal budak hamba kan rendah sekali. Tapi ketika dinisbatkan kepada Allah, maka menjadi mulia. Maka ketika Nabi Ibrahim memilih kalimat Khalilullah,
kekasih Allah, dan ini tidak salah. Dan ini tinggi sekali. Nabi Musa kalamullah, tinggi sekali. Nabi Isa ruhullah, tinggi sekali. Yang jauh lebih mulia Nabi Muhammad SAW memilih kalimat hamba Allah. Nabi Musa Rasul, Nabi Isa Rasul, beliau juga Rasul, sama. Nah, yang beda tadi, yang ini Khalilullah, yang ini Kalamullah, yang ini Ruhullah. Nabi Muhammad justru memilih yang paling rendah, budak Allah, hamba Allah. Ternyata akhirnya yang paling mulia siapa? Justru Nabi Muhammad SAW. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka dia akan diangkat oleh Allah. Sebaliknya, orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Siapa contoh besarnya? Iblis. Iblis itu sombong sesombong-sombongnya. Diperintahkan oleh Allah dengan tegas menolak, sombong sesombong-sombongnya. Maka Allah rendahkan iblis serendah-rendahnya. Barangkali tidak ada yang lebih rendah dari iblis. Makhluk Allah paling rendah. Ya. Kalau nama-nama yang lain barangkali masih ada dipakai oleh orang, mungkin nggak tahu. Kalau iblis sepertinya nggak ada. Ya. Sepertinya nggak ada, mau Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, bahkan Yahudi, Nasrani nggak suka nama iblis, ya kan? Yahudi dan Nasrani, mungkin Buddha, Hindu, Konghucu juga tahu iblis. Kemudian ini jawabnya ya. Ini syaratnya panjang sekali ya. Barang siapa yang meyakini bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, aku utusan Allah, Nabi Musa begini, Nabi Isa begini. Panjang sekali. Ini jawabnya, adkhalahumllahul jannah, maka pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, berdasarkan apa yang dia amalkan. Maksudnya bisa Firdaus, bisa Aden, bisa Ma'wa, bisa ini, bisa itu, tergantung amal dia seperti apa. Adapun dia masuk surga bukan karena amal dia. Tidak. Semua orang yang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Adapun amal mempengaruhi apa kemarin? Mempengaruhi di surga yang mana? Karena surga itu bertingkat-tingkat luar biasa. Bahkan satu tingkat, kemudian melihat tingkat di atasnya, taruhlah misalnya tingkat 5 ke tingkat 6. Ya, tingkat yang lebih tinggi, satu level. Itu melihatnya seperti apa kemarin? Bintang-bintang yang jauh sekali. Saking jauhnya. Firdaus sama Aden gimana ya? Beda-beda tipis lah. Enggak ada. Kalau kita iya, ya. Hotel bintang 5 apa bintang 4 ya beda-beda tipis lah. Ya kan? CC 3000. Itu pun orang yang masuk surga di tingkat paling bawah, tingkat paling rendah, dia merasa apa? Masih ingat? Merasa bahwa dirinya lah manusia yang paling berbahagia, paling nikmat, paling tinggi surganya. Itu padahal paling rendah. Gimana yang paling tinggi? Sebaliknya Abu Thalib. Abu Thalib kata Nabi kan berada di neraka yang paling ringan, yaitu hanya dibakar apanya itu?
telapak kakinya menempel di bara api, tentu panas ya. Saking panasnya, otaknya ditendang, diinjak-injak, diiris-iris dan seterusnya. Dia merasa bahwa akulah manusia yang paling berat siksanya di neraka. Inilah antara surga dan neraka. Nah, orang yang meyakini tadi, ini tidak membahas amal ya, dijamin oleh Nabi, adkhalahumllahul jannah. Masuk surga ada dua macam. Yang pertama, inhalu kamilin, masuk surga secara sempurna. Apa yang dimaksud sempurna? Lam yasbik bi'azabin, tidak diawali oleh azab sama sekali. Ya. Liman atammal amal, ini sempurna, zakatnya, hajinya sempurna dan seterusnya dan seterusnya. Akan masuk surga tanpa diawali oleh azab. Bahkan bi ghairi hisabin wala azabin. Bukan cuman tanpa azab, tapi juga ada yang tanpa hisab. Jangankan diazab, dihisab saja tidak. Masih ingat jumlahnya berapa? 70.000. Sab'una alfan. Cuman 70.000 khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini 70.000. Banyak apa sedikit? Sahabat aja udah berapa? Belum tabi'in. Belum atba'ut tabi'i. Belum kira-kira kita kebagian apa tidak? Alhamdulillah. Khabar dari Nabi melegakan kita, membikin kita punya harapan. Karena 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu syaratnya cuman 4. Kan gitu. Humul ladzina la yastarqun. Apa yang pertama? Tidak. Ini tidak semua ya. Yang 3 tidak semua ya. Artinya bukan amal anggota badan. Bukan amal kaki, amal tangan, amal mata, amal lisan. Baca Al-Quran misalnya, sholat misalnya ya. Tapi keyakinan. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana